Jadi kalau dilihat dari situ itu, maka kemungkinan karena kita ini belum dekat dengan Al-Qur'an itu, maka prosentasenya mungkin masih 0,0 berapa begitu. Kan gitu gitu. Itu satu realitas yang memang perlu apa Mas Andi gitu. Perlu perhatian kita gitu. Jadi ini fakta itu. Jadi bahwa kita sendiri itu kualitas keberagamaannya itu memang diragukan itu. Karena itu untuk meningkatkan kualitas berarti harus dekat dengan Al-Qur'an. Nah, gitu. Jadi mungkin gini, ibaratnya Al-Qur'an itu kalau misalkan kita kasih perumpamaan nih misalkan, itu kan guidebook, buku panduan. Jadi kita itu hidup bermasyarakat, hablum minallah, hablum minannas, berhubungan dengan Allah dengan manusia, itu ada guide-nya, ada petunjuknya. Sama kayak misalkan kita baru beli mesin gitu, ada petunjuk pemakaiannya, ada petunjuk perawatan dan segala macam. Nah, semuanya kan berdasarkan buku itu. Ketika misalkan kita tidak mengikuti buku panduan tersebut, berarti ada sesuatu yang bakal salah nih. Karena nggak ikutin prosedur. Jadi misalkan kayak kita punya mesin gitu ya. Padahal di prosedurnya itu cara nyalainnya misalkan A, B, C. Kita dari A langsung C, nggak pakai B nih. Nah, sotoy gitu. Nah, itu pasti tuh mesin bakal rusak. Gitu juga dengan kehidupan. Al-Qur'an itu sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedemikian rupa untuk bisa menjadi petunjuk kita selengkap-lengkapnya untuk kehidupan kita. Nah, ketika guide ini tidak kita pakai, maka bakal pasti ada yang salah dalam kehidupan ini. Cepat atau lambat gitu ya. Walaupun rasanya enggak langsung, tapi nanti pada ujungnya pasti bakal tetap salah gitu ya. Nah, kebanyakannya itu nggak ngehnya itu gini, enggak kok saya tiap hari baca Quran kok gitu kan. Terus saya habis sholat baca Quran gitu. Ini yang jawaban anak madrasah Kak Sandi. Kan biasanya tiap pagi itu sebelum masuk sekolah pengalaman ya. Oh iya. Tiap pagi itu pasti baca Quran. Jadi kalau ditanya sama orang tua baca Quran, iya baca tiap pagi. Tiap pagi gitu. Iya, tapi benar kata Bapak Sori tadi bahwa kita kalau untuk urusan baca, banyak kita rajin gitu. Apalagi Kalimantan Selatan lumayan untuk urusan baca tulis Al-Qur'an lah. Nah, tapi kemudian yang hafal, yang kemudian kita fahami dan bahkan kita amalkan itu makin kecil. Jadi tujuan kita adalah untuk gedein ini presentasinya. Jadi yang awalnya 0, sekian yang kita amalin gedein aja tahun depan 2%. Sedikit aja gitu kan. Pendekatannya bagus Sedikit aja karena kalau nggak istilahnya kita baca guideline, buku panduan gitu kalau dibaca doang tapi nggak diamalin, nggak dilakuin sama aja bohong. Jadi sama kayak baca tata tertib kali ya. Kayak tata tertibnya gini tapi tetap aja dilanggar. Betul, benar. Oke, terus mungkin tadi Kak Sandi nyinggung lagi nih, tadi kan kata Ustadz kayak masalah yang ngumpul anak-anak gitu, anak-anak baca Quran gitu. Nah, menurut pendapat Kak Sandi, apakah itu bisa terlaksana gitu? Nih mungkin ini tanya ke Kak Sandi yang mungkin tahu nih di lingkungan Kak Sandi itu banyak anak-anak muda yang apakah mungkin kira-kira yang disebutkan Pak Busori mungkin banyak nih yang pengen kayak gitu, tapi kadang teman-temannya tuh nggak mendukung untuk kumpul-kumpul baca Al-Qur'an. Gimana tuh Kak Sandi? Kebanyakan itu gini, permasalahan utama anak muda itu dikatain soalim. Soalim. Padahal gitu ya. Soalim gitu segala macam. Nah, itu kebanyakan permasalahan anak muda. Padahal tempatnya banyak. Jadi hampir kebanyakan setiap masjid sekarang kan ada remaja masjidnya. Ada remaja masjid. Kemudian ada pengajian-pengajiannya, ada halakoh, kemudian juga kalau misalkan di kampus juga kadang ada lembaga dakwah yang bisa digabung gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau untuk tempat sebenarnya mungkin ada tersedia. Tempat ada. Kitanya mau nggak gabung? Dorongan ini gimana tuh Pak? Bahkan ada beberapa sekolahan di Banjarmasin ini yang sudah mulai sadar bahwa memahami Al-Qur'an itu penting gitu. Jadi sebelum masuk kelas ini
pagi itu ada membaca Al-Qur'an. Ya, biasanya kalau misalkan nggak tahu sih ya kalau SMA kalau madrasah kan wajib gitu ya. Bahkan itu yang saya dengar itu tidak hanya sekolah agama, bahkan sekolah umum gitu. Wah, ada SMP, kemudian itu pagi-pagi itu membaca Al-Qur'an. Kemudian nanti ada beberapa anak itu yang membacakan artinya. Ini kan sebenarnya bagian dari upaya untuk tadabbur ini. Jadi meskipun ibaratnya itu satu ayat hari ini satu ayat, mungkin di one day one ayat gitu satu, tapi juga termasuk maknanya gitu, yang sifatnya itu untuk memberikan motivasi. Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu sebenarnya berisi tentang ajaran-ajaran yang bagus untuk memberikan semangat dorongan terhadap terutama generasi muda ini. Karena itu ulama ahli Al-Qur'an ini itu menjelaskan bahwa tadabbur itu pada intinya adalah al-itti'ad, maksudnya mengambil nasihat, advice itu dari Al-Qur'an itu yang Mas Andi tadi katakan sebagai guidance itu ya. Jadi bahwa Al-Qur'an itu sebagai pembimbing bagi kehidupan kita ini gitu. Jadi dari satu ayat kemudian besok tambah satu ayat, ini kan sebenarnya tidak berat gitu, dan dalam realitas ini sudah ada beberapa komunitas yang melakukan itu. Cuman penelitian dalam kegiatan ini belum banyak gitu. Terutama di kampus-kampus, bahkan di kampus-kampus umum itu ada 10 orang, 20 orang itu membacakan satu ayat, kemudian diterjemahkan, kemudian diteruskan, kemudian nanti salah satu menerangkan maksudnya itu sesuai dengan apa yang dia tangkap pada waktu membaca Al-Qur'an itu. Itulah ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit-sedikit aja gitu ya, nggak sedikit-sedikit, nggak usah banyak-banyak gitu ya, apalagi kayak mudah-mudahan ini cepat bosan, ini kan nggak rasanya cepat bosan gitu, kayak aduh kebanyakan nih kayak. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak-banyak ya, satu ayat pun satu ayat dibaca, terus satu ayat dibaca terjemahnya, dipahami maknanya, lebih dijabarkan lagi, itu udah cukup. Dalam satu riwayat itu disebutkan orang belajar Al-Qur'an itu lam yatajawaz asyra ayatin, tidak lewat dari 10 ayat hatta ya'rif ma'aniha, sehingga dia itu mengetahui maknanya. Jadi orang belajar Al-Qur'an itu sebenarnya kalau di dalam hadis Nabi itu Rasul menganjurkan agar supaya mempelajari Al-Qur'an itu ya sekaligus kemudian dia memahami maknanya juga gitu. Dan dia tidak akan menambah kalau dia belum paham maknanya itu, apalagi tidak mengamalkan. Nah itu. Dan ini bagi generasi muda memang perlu ada upaya kesadaran dari kita semua ini supaya didekatkan dengan Al-Qur'an, kemudian cinta terhadap Al-Qur'an itu, sehingga kehidupannya itu selalu diwarnai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu, terutama nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan dan seterusnya. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang mendorong seseorang itu untuk menjadi orang yang berkualitas di dalam hidupnya, bukan menjadi sampah di tengah masyarakat. Oke, mungkin gini untuk peningkatannya gitu ya. Menurut tadi kan udah digasah sama Pak Buswari, sekarang udah dikasih Sandi mungkin. Menurut Kak Sandi apa sih upaya yang paling benar gitu untuk, bukan paling benar, setidaknya paling membantu lah untuk meningkatkan si anak muda ini untuk lebih tadabbur lagi kepada Al-Qur'an gitu. Karena rasanya artinya sih tidak menjelek dengan anak muda, tapi kita tahu sendiri bahwa anak muda sekarang tuh ya hampir separuh dari mereka tuh tahu mereka beragama Islam, tapi penerapan Al-Qur'annya mungkin Allahu alam ini juga mungkin nggak sebaik itu. Cuman kesadaran mereka akan pentingnya membaca Al-Qur'an, tapi bukan hanya membaca, tuh sedikit sekali. Gimana tuh maksudnya Kak Sandi? Anak muda ini kan masa-masanya itu masa-masa mencoba untuk mengenal diri. Iya. Mencari jati diri gitu ya, explore sana kemari gitu. Jadi sebenarnya gini, salah satu faktor yang paling berpengaruh itu untuk anak muda sebenarnya lingkungan ya. Jadi makanya tadi disinggung gitu, daripada kuantitas nongkrongnya banyak tapi nggak jelas nongkrong sama siapa gitu, lebih baik nongkrongnya sedikit-sedikit tapi kualitasnya bagus gitu. Jadi sebenarnya daripada dihabiskan waktunya untuk nongkrong yang daripada gibah orang, ngomongin orang, atau ngegosip gitu misalkan atau apa, lebih baik dibuat nongkrongnya itu yang lebih bermanfaat. Salah satunya adalah dengan mentadabbur Al-Qur'an tadi. Jadi istilahnya
karena kan ini baru pada tahap tadabbur ya. Yep. Kata Pak Basodin, ini kita baru tadabbur, beda dengan tafsir yang jauh lebih panjang lagi tahapnya dan harus lebih banyak lagi orang-orang yang paham tentang ilmunya. Ini tahapnya masih lebih mudah. Iya, ini cuma kita mencoba memahami Al-Qur'an versi kita dulu nih, gitu. Apa yang bisa kita ambil positif. Setidaknya kita bisa menjelaskan ulang ketika orang bertanya dengan versi dan cara kita sendiri. Betul, yang baik-baik di Al-Quran itu kita coba lihat. Nah, lihatnya itu bukan cuma dengan cara membaca gitu, misalkan jangan cuma baca bareng-bareng gitu, enggak. Tapi setelah baca, yuk kita bahas nih apa nih yang habis kita baca tadi, ya kan? Mungkin pembahasannya bisa nggak Pak Sandi kayak gini? Kayak kita bikin kayak ngobrol kayak forum group discussion gitu, cuman maksudnya kayak dibikin lebih asyik aja gitu. Pemaknaan umum lah dari arti dari si Al-Quran ini, misalkan mengenai masalah berteman antara cowok dan cewek, atau misalkan masalah lain-lain, tapi dibikin fun aja gitu. Itu juga termasuk tadabbur kan? Bisa. Jadi itu bisa kita lakukan dengan cara-cara seperti itu, karena kan pemahaman anak muda ini di dalam memahami sesuatu kan perlu kreativitas juga, perlu ada inovasi di dalamnya itu. Tetapi intinya adalah ingin menyerap nilai-nilai Al-Quran itu gitu. Karena kan memang usia anak muda tentu berbeda nanti dengan orang yang sudah tua kan gitu. Nah gitu. Jadi ya memang semua itu proses ini juga perlu ada bimbingan itu perlu kalau di dalam ini. Cuman saya yakin dengan kemampuan bahasa, anak muda itu punya bahasanya, itu akan mampu menyerap dari sedikit-sedikit itu ayat-ayat Al-Quran itu, yang nanti pada gilirannya pada suatu saat ketika dia mempelajari lebih jauh, itu akan nyambung, akan membantu, mempermudah. Tapi dia sudah punya fondasi bahwa dia sudah mengenal ayat-ayat Al-Quran itu dari pemahaman versi dirinya tadi, Mas Andi gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan gitu. Dengan cara mereka sendiri. Iya, intinya gini, yang ingin saya tegaskan adalah orang jangan takut memahami Al-Quran.